Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran kimia kita kelas 10 SMA Islam plus Askia. Kali ini kita akan membahas topik yang baru, meninggalkan topik sebelumnya. Hari ini kita masuk ke topik reaksi redoks. Yang lalu di pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang apa itu larutan elektrolit, ya, contoh larutan elektrolit, kemudian larutan non elektrolit dan contoh larutan non elektrolit. Nah, hari ini kita membahas reaksi redoks. Apa itu redoks? Jadi redoks itu adalah akronim ya dari redoks. Rednya adalah reduksi, jadi namanya reaksi reduksi, oksnya oksidasi. Jadi akronim redoks ini dari reduksi dan oksidasi. Lalu apakah itu reduksi oksidasi? Reaksi yang bagaimanakah reduksi? Reaksi yang bagaimanakah oksidasi? Nah, untuk mengetahuinya kita perlu membahas lebih dulu membahas tentang satu subtopik yang ini menjadi kunci dalam reaksi redoks, yaitu namanya biloks ya. Biloks juga akronim. Ya, biloks juga akronim. Ya, akronim dari apa biloks ini? Biloks ini akronim dari bilangan ya. Bilnya adalah bilangan, oksnya adalah oksidasi. Jadi biloks merupakan singkatan dari bilangan oksidasi. Nah, apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi ini adalah bilangan yang menunjukkan tingkat oksidasi dari suatu atom atau suatu unsur ya. Nah, langsung saja kita kali ini akan membahas tentang penentuan bilangan oksidasi atau biloks ya. Jadi penentuan dari bilangan oksidasi. Nah, bagaimana penentuan bilangan oksidasi? Tentu ada aturannya ya, aturan bilangan oksidasi namanya. Nah, aturan yang pertama adalah dalam menentukan biloks atau bilangan oksidasi, aturan yang pertama, bilangan oksidasi untuk unsur bebas. Jadi penentuannya itu yang pertama untuk unsur bebas. Unsur bebas ya. Nah, apa itu unsur bebas? Sebelumnya begini ya, unsur bebas nilai biloksnya 0 gitu. Nah, apa saja yang dikatakan unsur bebas? Unsur bebas ini ada dua kategori atau dua macam nanti dia dikatakan unsur bebas. Pertama, dia dikatakan unsur bebas kalau dia itu jomblo ya. Nah, jomblo itu artinya dia sendiri, jomblo. Nah, apa contohnya nanti? Misalkan ya di sini Bapak tuliskan contoh jomblo. Misalkan ya, ada nanti kamu ketemu suatu persamaan reaksi, namanya ada unsur tambah unsur gitu ya, Na ditambah dengan Cl2 gitu, menghasilkan garam NaCl. Misalnya nanti kamu ketemu persamaan kayak gini. Nah, ini si Na ini ya, ini kita sebut sebagai Na di sini, ini dia sendirian ya, sendirian. Nah, ini dia memiliki bilangan oksidasi 0. Kenapa? Karena dia jomblo sendiri. Kalau Na dengan Cl ini dia tidak jomblo, tapi dia gabungan antara Na dan Cl. Jadi unsur Na sama unsur Cl. Nah, yang seperti ini namanya unsur bebas, dia jomblo sendiri. Yang kedua, dia homo. Kalau homo itu artinya sejenis ya. Homo sejenis.
Nah, jadi bebas kalau dia homo yang kedua. Contohnya apa? Contoh yang homo. Yang homo itu dia sejenis ya. Misalkan gini, seperti Cl2 di dalam reaksi di atas. Ya, contohnya di sini kita tuliskan. Misalnya seperti H dengan H, homo dia. H dengan H, kemudian N dengan N. Kemudian O dengan O, jadi O2. Ya, F dengan F jadi F2, Cl dengan Cl. Kemudian apalagi ya, Br dengan Br jadi Br2 dan I dengan I menjadi I2. Jadi di sini pun ya, Cl2 di dalam reaksi ini yang persamaan unsur-unsur yang dituliskan atau reaksi ini bilangan oksidasinya 0. Karena apa? Karena dia termasuk dalam sini tadi, unsur bebas yang homo. Jadi kategori unsur bebas itu homo dan jomblo ya. Ingat aja kalau orang jomblo pasti dia bebas kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penentuan dari Bilox untuk unsur yang dia itu ada di dalam senyawa ya, ada dalam suatu senyawa atau dalam suatu ion. Jadi dalam suatu senyawa atau ion. Nah, ini yang perlu diingat kalau sudah unsur dalam senyawa atau ion ya. Pertama adalah unsur logam. Unsur logam yang dia masuk ke dalam golongan 1A. Jadi kalau logam golongan 1A plus 1. Kalau nanti dia logam 2A plus 2 biloxnya. Jadi sesuai dengan golongan, kalau dia logam golongan 3A maka biloxnya plus 3. Nah, golongan 1A dalam tabel periodik unsur itu adalah unsur-unsur, yaitu ya di sini Bapak cantumkan ya, hari libur ya kan, hari libur, naik kuda, Rabu, Kamis, Pre. Ini adalah logam golongan 1A. Nah, kecuali yang di atas ini ya, di atas ini dia tidak termasuk. Hari libur, naik kuda ya, Rabu, Kamis, Pre. Kemudian golongan 2A apa-apa saja? Beli mangga ya, kasih 1000 balik ratusan. Beli mangga kasih 1000 balik ratusan. Kalau golongan 3 yaitu balga intel. Nah, tapi untuk golongan 3 ini, 3A maksudnya, yang masuk ke dalam logam cuma Al ini, Al. Sementara golongan 1, 2 termasuk semua kecuali si hidrogen. Jadi hidrogen itu dia nggak masuk ke dalam unsur logam. Jadi nanti kalau ada senyawa golongan 1A ya, biloxnya itu 1. Kalau dia 2A 2, kalau 3A dia 3 ya. Itu aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia nanti ketemu dengan unsur fluorin ya, namanya fluorin ya, terbalik aturnya U dulu, fluorin ya. Fluorin itu lambangnya F. Nah, dalam senyawa ini always min 1. Kemudian berikutnya hidrogen itu H. Jadi nggak perlu Bapak tulis lagi karena udah familiar. Hidrogen biloxnya 1, kemudian oksigen biloxnya minus 2 ya. Selebihnya seperti Cl atau Br, ini golongan 7A ya, atau I ya, biloxnya ini minus 1. Jadi inilah ketentuan, beberapa ketentuan unsur dalam senyawa. Jadi pertama logam ya kan, golongan 1, 2, yang kedua fluorin, yang ketiga hidrogen, yang keempat oksigen, dan yang kelima diantaranya adalah ClBrI. Ini sebenarnya ada ketentuan-ketentuan dan seterusnya, tapi itu jarang ya.
jarang. Nah, ini tadi penentuan biloks unsur bebas, unsur dalam senyawa, baru aturan yang ketiga ya. Biar muat Bapak buat di sini saja. Yang ketiga adalah jadi jumlah biloks, aturannya penentuannya ya, jumlah biloks unsur. Nah, jumlah biloks unsur dalam senyawa atau di dalam ion poliatom itu sama dengan muatan ya, sama dengan muatan. Nah, muatan ini posisinya selalu berada di kanan atas. Jadi di sini Bapak tulis keterangan muatan itu berada di kanan atas ya, kanan atas. Nah, gitu. Jadi muatan tuh sama dengan di kanan atas. Nah, ini ada 3 aturan secara umum. Kita lihat sekarang contoh soal ya. Contoh soalnya berbunyi seperti ini ya. Tentukan bilangan oksidasi atau biloks tiap unsur ya, tiap unsur berikut. Nah, seperti itu pertanyaan soalnya. Yang pertama, misalkan ada suatu senyawa ya, Mg misalnya ya, MgCl2. Satu. Yang kedua, di sini diberikan senyawanya MnO2. Kemudian yang ketiga diberikan senyawanya K2CR2O7 ya. Kemudian diberikan lagi yang keempat SbO3 ya, SbO4 ini, SbO4 3-. Kemudian yang kelima diberikan lagi senyawa NH4+ ya. Kemudian yang keenam diberikan lagi senyawa H2O2. Oke, untuk sementara ini dulu contoh senyawanya. Nah, tentukanlah biloks setiap unsur berikut. Jadi tentukan ini biloksnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti tadi. Kita tentukan satu-satu. Dari mana? Ya, sekarang kita lihat. Aturan pertama unsur bebas. Apakah di sini ada unsur bebas? Nggak ada unsur bebas. Semuanya berikatan. Jadi untuk memahami unsur itu yang diawali dengan huruf besar. Jadi untuk menandainya dalam rumus kimia, unsur itu selalu diawali dari huruf besar ya. Jadi diawali atau lambangnya dengan huruf kapital, huruf besar ya. Huruf kapital. Jadi kalau misalnya kamu diberikan senyawa MgCl2. Jadi MgCl2 itu Mg ini satu unsur, Cl ini satu unsur gitu. Kalau MnO2, M-nya huruf besar, N-nya huruf kecil, berarti ini jadi satu unsur dia. Mn satu unsur gitu ya, O satu unsur. Kemudian kalau K2CH27 berarti ada 1 ya, 2, 3 jenis unsur gitu. Kalau ini ada 2 jenis unsur. Kalau ini ada 2 jenis unsur. Kalau ini ada 2 jenis unsur. Nah, maka kita cari satu-satu nih karena diminta tiap unsur berikut. Oke, ini namanya senyawa MgCl2 ya. Apakah ada aturannya? Kita perhatikan dalam senyawa itu aturannya yang pertama MgCl2. Mg itu berada di sini, dia golongan 2A nih, Mg.
Nah, Mg golongan 2A. Berarti aturannya kalau dia golongan 2A ya. Jadi Mg itu golongan 2A. Karena dia golongan 2A, maka dia ya biloxnya ini Bapak buat di atas 2A ya. Maka bilangan oksidasi Mg itu 2. Positif 2. Nah, Cl bisa saja muatannya atau biloxnya itu -1 dalam aturan. Tapi di sini kalau udah 1 diketahui, maka kita harus cari dulu si Cl-nya ini. Kita belum tahu ya. Misalnya seperti itu caranya. Jadi dia siapa yang lebih dulu ditemukan, Mg dan Cl. Jadi Mg dulu ditemukan, berarti yang pasti biloxnya bilox Mg. Cl belum tentu gitu. Nah, kemudian kita cari bilox Cl. Caranya gimana? Caranya Mg ini jumlahnya 1. Cl jumlahnya 2. Berarti Mg itu 1 ditambah Cl itu 2. 2Cl. Biloxnya ya, aturan ketiga. Aturan ketiga, jumlah bilox unsur dalam senyawa sama dengan muatan. Muatan itu yang mana? Kanan atas. Kanan atas. Nah, yang kanan atas ini MgCl2 tidak ada muatan, berarti 0. Nah, berarti 0. Masukkan Mg tadi positif 2 ditambah 2Cl sama dengan 0, berarti positif 2-nya pindahkan ke kanan. 2Cl sama dengan positif, jadi negatif. Cl sama dengan -2 bagi 2, -1. Jadi kita bisa mengetahui bilox Cl -1, bilox Mg positif 2. Oke, mungkin belum begitu paham karena baru satu contoh. Contoh nomor 2, MnO2. Nah, di sini siapa? Adakah Mn dia termasuk logam 1 2? Mn tidak ada, yang ada Mg. Nah, apakah fluorin? Enggak. Apakah H? Enggak. Nah, ternyata O. Ada kita jumpa O di sini. Berarti yang pasti biloxnya adalah O. Berapa? -2. Mn-nya jadi berapa, Pak? Belum tahu. Kita cari. Caranya sama ya. Mn-nya ada 1 ditambah 2O. Karena O-nya di sini 2 sama dengan muatan di kanan atas. Enggak ada muatannya tertulis di situ, berarti 0. Ya, berarti Mn ditambah 2 kali O-nya -2. 2 kali -2 -4 sama dengan 0. Jadi Mn sama dengan positif 4. Jadi Mn-nya +4. Gitu. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut nih. Bagaimana kalau dia 3 unsur, Pak ya? 3 unsur. Kita lihat ada K, ada Cr, ada O. K. Apakah K ada dalam aturan di sini, K? K ternyata ada nih. Golongan berapa? 1A. Berarti biloxnya +1. Kemudian Cr tidak ada, Cr nggak ada, yang ada Sr. Nah, Cr tidak ada. O ada -2. Berarti yang ada aturannya itu si K. K tadi +1 biloxnya. Cr nggak ada, O -2. Berarti kita cari si Cr. Ayo kita cari, berarti jadinya K-nya ada 2, berarti 2K. Cr-nya ada 2 tambah 2 Cr. O-nya ada 7 tambah 7O. Sama dengan muatan di kanan atas tidak ada, berarti 0. Masukkan bilox masing-masing. K-nya 1 berarti 2 kali 1 tambah 2 kali Cr yang ditanya. Ditambah 7 kali -2 sama dengan 0. Berarti ini 2 tambah 2 Cr -14 sama dengan 0. 2 kurang -14 berarti jadinya -12. Langsung aja kita pindahkan ke kanan, +12. Jadi Cr aja bagi 2 ya, positif 6. Jadi bilox Cr di dalam senyawa tersebut positif 6. Ya, itu 3 contoh untuk yang netral yang sama dengannya 0. Sekarang yang ada muatannya. Misalkan ini ya, SbO4 3-. Sb, apakah Sb ada dalam aturan? Sb, 1A tidak ada Sb, 2A tidak ada, 3A juga tidak ada. Berarti Sb ini nggak tahu, ya kan? Sb nggak tahu, berarti Sb tanda tanya. O berapa? O tadi dalam aturan -2. Nah, langsung masukkan. Berarti Sb tambah 4 kali O sama dengan, karena O-nya ada 4 ya, sama dengan muatan di kanan atas. Muatannya 3-, artinya -3. Sb tambah 4 kali O tadi biloxnya -2 sama dengan -3. Jadi Sb kurang 8 sama dengan -3.
SB sama dengan minus 3 tambah 8 plus 5. Jadi bilog SB di situ plus 5. Oke ya, bisa ya. Contoh kelima, NH4 positif, NH4, N sama H, N, nggak ada N, yang ada Na. N nggak ada, tapi H ada, bilogsnya plus 1. Nah, berarti di sini yang pasti H bilogsnya plus 1. N berapa? N nggak tahu, tanda tanya. Masukkan, berarti N-nya 1 tambah 4 dikali H sama dengan muatan kanan atas plus di sini dituliskan. Berarti maksudnya adalah positif 1. Jadi kok positif 1 itu nggak ditulis satunya. Kalau minus 1 itu nggak ditulis satunya ya. Jadi cukup plus atau min gitu ya. N ditambah 4 kali H tadi bilogsnya 1 sama dengan plus 1. Berarti N 4 kali 1 4 berarti sama dengan 1 kurang 4 minus 3. Jadi N di situ bilogsnya minus 3. Kemudian kita lanjut ini untuk H2O2. H2O2. Nah, H2O2 ada H dan O. H dan O aturannya masing-masing udah ada. Tapi aturannya dapat lebih dulu H. H plus 1 baru berikutnya O minus 2. Maka di sini yang kita prioritaskan bilogsnya yang dapat duluan si H. Berarti H plus 1. Lalu O-nya berapa? O-nya belum tahu, tanda tanya. Bisa saja dia minus 2, bisa saja yang lain. Kita cari ya. Dengan cara yang sama, H-nya ada 2 berarti 2H tambah O-nya ada 2 berarti 2O sama dengan bilogsnya kanan atas nggak ada apa-apa, nggak ada muatan berarti 0. Ya, berarti H-nya dari 2 kali 1 tambah dengan 2 kali O sama dengan 0 berarti dia plus 2 pindahkan ke kanan jadi minus 2 sama dengan minus 2 berarti O-nya sama dengan minus 2 minus 1. Ternyata O bisa bilogsnya minus 1. Inilah keenam contoh dari penentuan bilogs tersebut. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak paham langsung saja ditanyakan atau di komen pada komentar di bawah ini.